Oke, let's go guys. Kali ini kita akan mencoba untuk instalasi WordPress di lokal. Nanti hasil instalasinya kita upload ke PPS. Bagaimana aja stepnya? Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Halo teman-teman, sebelum kita mulai materi hari ini, saya mau kasih tahu nih, virtual mesin yang saya pakai yaitu Neolight Pro dari Biznet GeoCloud. Nah, ini banyak banget kelebihannya, 8 kali lebih cepat, 3 kali replikasi yang andal, 8000 UPS, sangat tinggi ya, scalable, tanpa batas, terlindungi dari DDoS attack, dan juga konektivitas tinggi. Jangan lupa, ini udah pakai SSD NVMe yang jelas pasti lebih cepat. Nah, teman-teman kalau tertarik dengan produknya bisa dilihat di biznetgeo.com. Kemudian teman-teman bisa cari di produk, kemudian pilih Neolight Pro. Atau kalau teman-teman sudah punya akun, gampang aja, teman-teman tinggal masuk ke dashboard, di sebelah kiri pilih compute, kemudian Neolight Pro, kemudian teman-teman di sini bisa create new ya. Gampangnya kita tinggal pilih aja, kemudian diisi apa aja yang kita perluin seperti OS dan juga spesifikasinya. Nah, di sini yang saya pakai adalah Neolight Pro untuk SS yang SS1. Kemudian klik next dan nggak lama kemudian teman-teman bisa ditunggu mungkin hanya 1 atau 2 menit, VM-nya biasanya udah langsung jadi. Nah, di sini saya udah punya VM yang udah jadi. Kebetulan speknya adalah SS11. Di sini 1 GB RAM, 1 virtual CPU, 30 GB disk, saya pun menggunakan OS Ubuntu kebetulan. Oke, kalau teman-teman tertarik bisa klik link di bawah video ini. Terima kasih. Pertama, teman-teman bisa masuk ke wordpress.org. Di sini setelah kita download, kita bisa ekstrak si zip-nya. Di sini zip file ini akan saya geser ke folder yang sudah saya siapkan. Di sini foldernya WordPress seperti ini. Oke. Di sini lokasinya tuh ada di, kalau di lokal saya ada di var www WordPress, saya taruh di sini. Ini dia si zipnya. Nah, zipnya ini akan saya ekstrak ya. Ini saya ekstrak. Gini malah nyasar ke sini guys. Nanti si zip ini kita ekstrak semua, kita seleksi semuanya, terus kita pindahin ke sini ke WordPress. Replace. Oke. Terus zipnya ini sebenarnya udah nggak dipakai, tapi kalau mau delete aja nggak apa-apa. Kita masukkan ke delete. Oke. Nah, di sini si filenya sudah kita ekstrak. Kemudian di sini saya sudah mempersiapkan 2 hal. Pertama, di sini saya pakai Nginx. Settingan Nginx-nya saya jelaskan sedikit ya. Jadi sini pakai Nginx. Sorry. Homebrew. Nah, itu Nginx server. Oke. Sini saya ada wordpress.config. Nah, tulisannya 80, location-nya var www.wordpress. Di sini saya pakai PHP ya. PHP-nya juga diarahkan ke sini. Ini config-nya gini di Nginx. Nanti saya pindahkan ke Apache supaya lebih menantang. Nah, di sini juga di lokal saya udah ngeset etc host. Jadi etc host file. Di sini saya udah install wordpress.local. Kayak gini ya. Jadi nah, jadi gini wordpress.local. Oke. Jadi harusnya ketika saya akses wordpress.local kayak gini. Nah, dia ada persiapan untuk instalasi. Nah, dibutuhkan beberapa hal. Pertama, basis data.
kayak username, password, sandinya hostnya apa. Kemudian di sini dibutuhkan untuk berkas wp config. Ini wp config-nya nanti akan kebuat otomatis. Oke. Jadi di sini di terminal saya akan coba bikin ya supaya lebih jelas. Oke, kita lanjut. Di sini kita bikin dulu database. Saya kasih nama WordPress saja. Git database WordPress. Di sini juga saya create user web user at any IP divided by wp 0 maksudnya biar agak keren. Privileges on wp on WordPress to wp user plus privileges flash privileges up flash privileges. Oke. Kemudian kita kembali ke browser ya teman-teman. Di sini kita klik ayo, yuk bisa yuk. Oke, kita lanjut ya. Tadi untuk instalasi create database sudah. Di sini kita masukkan nama database, web user, terus sandinya tadi udah dibikin juga localhost. Nah, di sini prefix table-nya kalau bisa disarankan kita untuk merubah ya. Jadi di sini saya ubah jadi wpt aja. Alasannya sih sebenarnya untuk lebih ke security aja. Oke, tidak dapat membuat berkas. Nah, di sini kalau misalkan tidak dapat membuat berkas, biasanya itu permission di filenya. Kemudian teman-teman bisa aja bikin manual. Misal di sini saya bikin manual config. Di sini seperti ini ya. Kita save yang tadi di copy, kita save di sini. Kita jalankan pemasangan. Nah, di sini ada muncul ya. Di sini saya mau kasih judul situsnya training WordPress. Di sini nama penggunanya bahasa aja. Kemudian sandinya. Nah, ini kalau bisa disarankan yang kuat ya. Jadi saya copy sandinya. Email Anda. Tambahkan di mesin pencari, hilangkan mesin pencari untuk halangi mesin pencari. Nah, ini nanti kalau kita checklist ini ada robot txt yang jalan untuk disable si mesinnya. Kita biarin aja ya. Install WordPress, jadi dia install si WordPress-nya di lokal. Tunggu, ini jadi nanti instalasinya itu tergantung dengan kecepatan dari si laptopnya biasanya ya, atau di server ya kecepatan servernya. Nah, di sini saya masuk. Jangan lupa tadi passwordnya disimpan ya. Saya udah copy tadi. Sini masuk. Oke. Begitu teman-teman cara instalasinya. Nah, di sini ada post, saya membuat satu postingan ya. Jadi si postingan ini something wrong. Oke, hanya lemot saja. Selamat datang di website training. Oke. Sini saya sudah berhasil install. Misal terbitkan publication running. Oke, tampilkan post. Nah, ini jadi websitenya seperti ini nanti.
Nah, di sini si websitenya sebenarnya ini masih apa ya namanya, masih bawaannya. Kalau teman-teman mau install tema segala macam, di sini sebenarnya ada, nanti tinggal diaktifkan aja. Atau bisa tambahkan tema baru, browsing. Nah, di sini saya pengen yang ini aja deh, yang simple aja untuk ini udah sih, udah pakai yang ini, ya udah ini aja. Kalau mau diganti misalkan tinggal diaktifkan aja, atau di tinjau dulu baru diaktifkan, sebenarnya sama aja sih. Nah, sesudah terinstall ini, si file ini nanti akan saya coba install di yang namanya VPS. Nah, mari kita coba lanjutkan di VPS. Jadi nanti caranya, ini saya akan buat simpel. Sebenarnya ada beberapa cara, kita bisa lewat Git, atau lewat FTP, atau di copy filenya, nanti kita upload di VPS. Nah, kita akan pakai yang ketiga. Kita copy filenya, kita akan upload ke VPS. Oke, kita lanjut di setup VPS-nya. Oke, kita lanjut. Untuk mengcopy filenya ke server, kita akan menggunakan command scp ya, atau scp. Nah, di sini untuk scp-nya sendiri, pastikan kita udah install menggunakan akses SSH. Nah, kalau teman-teman belum paham caranya akses SSH, bisa lihat video kita sebelumnya di video pertama untuk masalah CI/CD. Di situ saya membahas SSH cukup mendalam. Nah, di sini ada baiknya supaya lebih cepat dan menghemat I/O-nya juga dari server, kita harus kompres dulu filenya. Di sini kalau teman-teman lihat tadi kita ada project WordPress. Nah, ini saya akan coba kompres ya. WordPress start.gz dari WordPress. Ini saya zip dulu. Oh ya. Oke, jadi di sini zipping. Oke. Nah, udah ada ya WordPress start.gz. Satu lagi teman-teman, bukan cuman WordPress-nya aja, tapi si SQL database-nya kita juga harus upload. Jadi di sini saya akan MySQL dump. Di sini pakai root aja, minpage, kemudian di nama database-nya WordPress ya. Kita akan simpan WordPress.sql. Kalau teman-teman dilihat di sini di var www, kita udah ada WordPress start.gz dan WordPress.sql. Nah, di sini dua file ini kita akan copy ya. Caranya scp, kemudian filenya di sini saya akan dua sekaligus, jadi WordPress bintang. Nah, gitu teman-teman caranya. Username-nya, kemudian IP-nya seperti biasa kita cek di bagian Light Pro, kemudian di bawah ada IP-nya. Nah, di sini teman-teman bisa copy seperti ini ke bagian home, terus pastikan sama dengan username-nya ya. Kalau nggak gitu biasanya nggak bisa di copy. Nah, dia akan uploading file ya, lumayan cepat ya uploading filenya. Ini juga tergantung koneksi kita nanti segimana kita bisa mengupload, itu tergantung koneksi juga. Oke, ini udah selesai. Sisanya kita tinggal login ke servernya. Sini saya akan login ke servernya. Di sini kalau kita lihat WordPress, nah, ada dia. Oke, ada dua. Yang pertama kita harus lakukan dulu untuk import MySQL-nya dulu nih. Saya akan coba masuk ke MySQL di sini. Kita masuk dulu MySQL. Oke, di sini saya create dulu database-nya sama dengan nama database yang di lokal tadi. Create database WordPress. Oke. Kemudian jangan lupa create usernya juga dan passwordnya juga. Create user, wp user, add any IP di sini biar segampang aja.
identified by, nah di sini saya mau samain ya dengan password yang di lokal supaya tidak perlu update lagi, tapi sebenarnya teman-teman bisa ganti kalau mau, tapi disamain juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini oke, terus di grant lagi, grant all privileges on WordPress to web user, and di flash lose privileges. Oke, dan database sudah selesai, tinggal kita mengekstrak si targetnya. Kalau tadi ingat teman-teman, di sini kita punya 2 file ya. Nah ini saya akan pindahkan dulu ke var www WordPress, kemudian nanti akan diekstrak di sana. Pertama saya bikin dulu file tentunya, clear var www WordPress seperti ini. Oops, lupa. Oke, kemudian saya pindahin mv sudo mv WordPress target ke var www WordPress ya, ke sini. Kemudian kita ekstrak ya, termin xzf aja, nggak usah di verbose, var www WordPress target ekstrak. No header keywords. Is something wrong? Oh ya, yeah. Sama aja sih. Bentar. Mungkin ada kesalahan, kita cek. Oke, dilanjut. Kita coba ekstrak lagi. Tadi mungkin ada kesalahan di sisi permissionnya ya. Jadi saya coba pakai root dulu untuk mengekstraknya. xzpf WordPress target. Oke, nah di sini ada satu folder. Nah ini jadi masalah ya, karena harusnya ekstraknya di file ini, tapi malah bikin folder lagi. Oke, nggak apa-apa, kita pindahin aja di WordPress ke var www WordPress ke sini. Sudo, nggak usah sudo, ini udah sudo. Oke. Nah seperti ini teman-teman. Nanti si file WordPress sama WordPress targetnya kita hapus saja. mrf WordPress targetnya kita hapus. Nah di sini teman-teman kita cek ya si permissionnya, karena di sini saya akan menggunakan Apache. Jadi biasanya itu www data, jadi kita ubah dulu ke www data ya. Java on www data WordPress. Kalau mau rekursif tinggal ditambahkan -r kayak gini. Jadi kalau kita cek ya, dia udah www data. Oke. Nah kalau sudah seperti ini, kita tinggal bikin etc nya ya. Tinggal bikin Apache service-nya. Apache 2 sites available. Oke. Kita copy aja yang udah ada. Saya di sini ada project. Kita copy aja. cp project config. Jadi WordPress. Nah, kita coba modify. Nah, di sini kita ganti ya teman-teman, jadi WordPress. Di sini juga kita ganti jadi WordPress. Oke, seperti ini. Untuk keamanan bersama, saya akan disable semua site kecuali WordPress. Jadi saya enable dulu to end site WordPress. Oke, tinggal di reload. Untuk memastikan apakah ada site yang enable lagi, tinggal pindah etc Apache 2 sites enable sini. Nah di sini ada project juga aktif ya, kita matiin dulu aja.
to this site, kita reload. Oke, nah di sini teman-teman ya, ini pasti akan ada satu kendala karena di WordPress itu biasanya dia pakai hostnya tuh kayak WP-nya gitu loh. Nah di sini ada kesalahannya, kita belum menginstal MySQLi. Oke, di sini kita install aja. Kita install php MySQLi, php MySQL aja. Iya, harusnya saya installnya php 82 karena saya pakainya 82. Oke, coba lihat lagi. Mau cek bahwa ekstensi diaktifkan. Oke, kayaknya udah terinstall tapi tidak aktif ya. Nah, kalau udah gini ya, nanti kita seperti biasa, kita cek dulu extension MySQL ininya. Di sini kita coba cek dulu yang CLI, apakah udah aktif atau enggak. MySQL. Nah, ini MySQL-nya ya belum aktif di sini. Di CLI. Kita cek. Nah, ini di sini belum aktif ya teman-teman. Kita aktifkan dulu seperti ini. Dan ini pasti belum ini ya, belum apa namanya, belum aktif karena harusnya kita enable-nya yang di udah. Oke. Nah, di sini dia minta install lagi ya, padahal kita udah install. Nah, ini kita cari tahu apa perkaranya ya. Pastikan dulu kita ada yang namanya si wp config. Kita balik ke servernya. File WordPress wp config. Oke, cek dulu database name-nya, define-nya localhost, wp user, wp ya itunya sudah benar, wpt juga sudah benar. Oh, one thing, kita tadi udah bikin tapi kita belum import ya nggak, jadi exit dulu. Kalau kita ingat di awal tadi kita udah bikin database, kita harus import right now. Jadi kita import dulu MySQL min u root min p namanya WordPress ya. Oke, ini udah diimport dan ini harusnya bermasalah karena kita harus update si wp home-nya. Oke. Oke. Ya, di sini udah terinstall tapi ada sedikit masalah nih, kayak ini dia nggak sesuai ya. Kalau kita coba masuk wp admin. Oke, ini udah sesuai si wp admin. Ini ada masalah dia. Nah, lihat, karena tadi saya pakai menggunakan domain lokal ya teman-teman. Di sini dia ada http wordpress.local. Ini kita harus ganti ya karena tidak sesuai. Harusnya sih sebenarnya kita bisa aja bikin domain nanti kita mapping. Intinya gini, kita nanti akan tutorial domain, tapi intinya kita harus ganti dulu ke IP. Oke teman-teman, untuk merubah si site-nya ada dua sebenarnya caranya. Bisa kita rubah dari database,
atau kita bisa masukkan itu di wp config. Di sini di wp config saya masukkan dua baris, dua hal sebenarnya. IP itu wp home-nya saya ganti di HTTP, terus IP-nya, wp site URL-nya juga. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nanti udah punya domain, ini bisa diganti dengan nama domainnya ya. Di sini diganti nama domainnya apa, terus di Apache-nya juga. Nanti di sini kita masukkan ya site URL, server name, nama domainnya apa. Nanti otomatis kita akan berubah by domain. Tapi di sini kita cukup menggunakan by IP aja. Oke. Nah, kadang kalau kita pertama install, kayak saya sekarang posisinya adalah saya lupa untuk set passwordnya tuh apa. Kalau kita login ya, admin, saya tuh lupa passwordnya apa. Oh, sandinya saya tahu, tapi passwordnya apa. Sebenarnya kalau udah ada email bisa lupa kata sandi, tapi kalau nggak ada email kita bisa menggunakan WP CLI sebenarnya. WP login ya, WP var WordPress WP. Oke, di sini ada caranya install WP CLI. Tadi itu belum terinstall si WP CLI-nya ya. Coba dulu press seperti ini. Oke, WP CLI udah ada. Nah, di WP CLI ini saya ingin coba untuk reset passwordnya untuk WP CLI. Jadi kita cek ya, WP CLI change user password. Dan di sini WP user reset password. Di sini tuh ada stepnya ya. Misal WP user reset password, username-nya admin, misalkan passwordnya apa gitu, atau ini dua user sekaligus, atau kalau mau pakai show password kalau memang lupa. Kita coba yang show password ya. WP user reset password, pakai yang show password. Wow. Oh ya, WP CLI pakai ini. Wait, oh ya, jangan pakai root ya, coba WordPress php wp CLI.var. Oke, name w. Oke, kita menggunakan yang tadi ya, yang user password show yang ini. Nah, ini dia passwordnya. Kita copy passwordnya kayak gini ya, seperti ini. Ini error di configuration servernya, tapi nggak ada kaitan sama WordPress. Kita abaikan dulu aja sementara ini. Sini saya login, masuk. Oke, kita bisa login. Nah, sembari kita ngetes performanya seperti biasa, saya pengen di postingan saya masukin gambar ya. Kita sunting. Saya masukin gambar nih di sini. Gambar pustaka media. Nah, di sini saya mau ini ya, masukin gambar. Saya lupa di mana, tapi saya biasanya taruh di download sih. Coba ya. Sample image. Di sini saya masukin gambar. Coba kita upload banyak gambar, atau satu gambar dulu saya coba upload. Oke,
fine ya. Jadi seperti ini, kita simpan, tampilkan postingan. Oke, gambar sudah muncul. Saya mau upload media. Nah, misal saya baru mau banyak media gitu, kita upload ya. Kita uji IOPS-nya tinggi itu seperti apa. Semua dong, masa cuma sebagian. Oke. Wait. Oke. Dia loading ya, teman-teman. Kita tunggu. Kira-kira berapa lama untuk upload ini? Oh, di bawah udah ya. Beberapa udah. Oh, ini dia. Set. Wah, mantap. Ini untuk ukuran SS lumayan cepat ya. Tes uploadnya. Oke, lumayan cepat. Lumayan lah, ini mah cepat namanya. Seperti yang kita tahu, WordPress biasanya sangat lemot banget ya. Oke, kita jadi nonton gambar. Alright, kita udah upload semua. Nah, kita tambahkan di media kita ya, semua post, sunting. Di sini saya menambahkan beberapa gambar lagi ya. Kalau bisa yang agak banyak. Unggah ya. Oh, nggak usah diunggah. Tadi ada di pustaka media. Oke. Set segini deh. Oh, harus satu-satu ya. Pilih, kita coba lagi. Lebih banyak bisa nggak sih? Pustaka media. Ini kita coba segini deh. Simpan. Oke. Looks nice. Tampilkan post. Kita lihat. Oke, lumayan cepat page-nya ya. Kita coba speed test as usual. Speed test. Google. Bukan yang itu. Speed test web page insight. Well, always forget about that. Oh ya, udah P7 analyze. Kita tunggu hasil analisanya. Oke. Performance 90%. Even even secara best practice ya, kita tidak menggunakan HTTPS. Tapi secara performance dia 90. Kalau saya pernah ngetes di Drupal lebih banyak, dia sampai 100 ya. Ini 90. Oke sih, masih hijau, masih di bawah 3 detik si time to first byte-nya. Kalau di desktop dia lebih tinggi lagi ya, 93. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk WordPress. Untuk teman-teman yang install WordPress dan ada kendala, boleh komen aja di bawah, nanti kita diskusi bersama-sama. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.